أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Sahabat channel Haqqa Kids, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama surat At-Tahrim dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Namun yang akan menjadi fokus pembahasan kita kali ini adalah pada ayat ke-6. Untuk lebih jelasnya, lebih dalamnya mengenai penjelasan ayat ini, mari kita dengarkan bersama penjelasan dari Ustadz Kiai Haji Syahrir Nuhun. Kepada beliau kami persilahkan Ustadz. Silakan Ustadz. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, para pemirsa Halqa Kids yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Salawat dan begitu pula salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh pengikutnya. Ayah bunda sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita pada kesempatan kali ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an pada surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan bebatuan. Di atasnya ada malaikat-malaikat penjaga yang kasar-kasar, yang keras-keras, yang tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan mereka yaitu para malaikat tersebut senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dan memberikan tuntunan agar senantiasa bersungguh-sungguh menjaga diri mereka, menjaga keluarga mereka agar tidak terjerumus ke dalam api neraka. Keluarga mencakup semua orang yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di bawah penjagaan dan pengawasan, meliputi istri, suami, anak-anak, orang tua, dan keluarga-keluarga yang lainnya. Ayat ini memberikan banyak pembelajaran kepada kita. Di antaranya, yang pertama, keluarga adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama dalam kehidupan. Maka sebelum anak-anak kita mendapatkan pendidikan secara formal ataupun non-formal di luar rumah, di sekolah, di lingkungan, dan di mana saja, maka terlebih dahulu keluargalah yang menjadi tempat bagi anak-anak tersebut untuk mendapatkan pendidikan. Ada ungkapan yang menyatakan al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah madrasah. Ibu adalah sekolah. Kalau ibu adalah madrasah, maka bapak adalah kepala madrasahnya. Maka seorang suami hendaklah memimpin istrinya, bapak memimpin anak-anaknya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kepala madrasahnya bertanggung jawab mempersiapkan madrasah yang baik, maka akan tercipta siswa-siswa, dalam hal ini anak-anak yang unggul, yang berkualitas. Sebaliknya, apabila kepala madrasahnya tidak bertanggung jawab dan madrasah yang diciptakan pun adalah madrasah yang tidak baik, maka tentu anak-anak yang dihasilkan akan jauh dari anak-anak yang berkualitas. Ayah bunda sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari ayat ini adalah
bahwa keluarga, terutama anak-anak, adalah amanah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak boleh disia-siakan, tidak boleh diremehkan, dan tidak boleh disepelekan. Karena anak-anak tersebut bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sebaliknya bisa menjadi penyebab yang menjerumuskan masuk ke dalam siksa api neraka. Yang ketiga, tujuan pendidikan keluarga dan pendidikan secara umum di dalam Islam tidak hanya berorientasi jangka pendek untuk kepentingan dunia, tapi lebih jauh daripada itu. Visi pendidikan keluarga Islam adalah visi jangka panjang, yaitu untuk kehidupan akhirat. Bagaimana supaya anak-anak tersebut mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan hidup, bukan hanya di dunia, tapi yang jauh lebih penting adalah di kehidupan akhirat kelak. Oleh karena itu, ayah bunda sekalian, mari kita selalu berusaha untuk ayah sekalian, semua yang dibawa, yang dimasukkan ke dalam rumah, apapun itu, fisik dan non-fisik, ya, misalnya makanan atau apapun, hendaklah yang bisa menyelamatkan isi rumah dari api neraka. Jangan memasukkan ke dalam rumah kita makanan yang haram, baik zatnya ataupun makanan yang halal dari segi zatnya, tapi haram dari segi cara memperolehnya. Mari di bulan Ramadan ini kita ajak anak-anak kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridhamu dan surgamu, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari murkamu dan api neraka. Mudah-mudahan ayah bunda sekalian, kita semua dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak yang selamat dari siksa api neraka, dan juga menjadi penyebab diselamatkannya kita semua sebagai orang tua dari siksa api neraka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiran Ustadz atas penjelasannya, Masya Allah. Jadi memang seorang mukmin itu ketika ingin menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, maka tidak ada jalan lain selain memberikan pendidikan, memberikan edukasi kepada keluarganya, agar mereka itu paham bagaimana cara-cara terbaik untuk menyiapkan diri dan keluarga mereka untuk bekal kehidupan dunia dan akhirat. Insya Allah kedepannya akan dilanjut dengan materi-materi lain, ayat-ayat lain mengenai pendidikan anak dan keluarga. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada Ustadz Kiai Haji Syahrir Nuhun telah hadir dan memberikan waktunya untuk memberikan penjelasan di antara kita. Kami tutup dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.